Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu dengan materi baru yaitu tentang jaringan otot. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam jaringan tubuh, ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan ikat. Kali ini kita ke jaringan otot. Nah, ada yang tahu mungkin yang dimaksud dengan otot? Otot adalah jaringan yang berperan sebagai alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif itu tulang, ya. Nah, macam otot ada 3. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik mungkin ada yang tahu? Otot lurik yaitu otot di sistem rangka kita, yaitu digunakan sebagai alat gerak. Cirinya bagaimana? Ciri otot lurik berbentuk silindris, kemudian banyak inti dan melekat pada sistem rangka pada manusia. Kemudian kontraksinya lebih cepat, jadi pada saat kita bergerak bekerjanya di bawah kesadaran, jadi kita sadari kalian menulis, kalian mau makan, ini otot lurik. Bentuk otot lurik itu berserat, ya. Kemudian letaknya melekat pada rangka. Kemudian kalau otot polos itu merupakan gerak yang dikontrol secara tak sadar dan tidak terletak pada rangka. Jadi untuk otot polos, cirinya bagaimana otot polos? Berbentuk gelendong. Jadi gelendong, tengahnya bulat, ujungnya meruncing dengan satu inti di tengah. Kemudian terdapat pada organ dalam, misalnya pada usus dan lambung. Dan yang terakhir yaitu tentang otot jantung. Otot jantung ini bentuknya sama seperti otot lurik, berserat, tetapi intinya cuma satu di tengah. Ini untuk otot jantung. Bekerjanya sama seperti otot polos, ya. Geraknya di luar kesadaran. Apakah kalian sadar kontraksi otot jantung? Tidak, ya kan? Ciri otot jantung mempunyai inti sel di bagian tengah, berwarna gelap, dan memiliki diskus interkalaris. Apa itu diskus? Jadi sekat yang berfungsi untuk mengontrol kerja jantung. Sekali lagi, bentuk otot jantung ini berbentuk silindris, satu inti di tengah, bekerjanya di luar kesadaran, kontraksinya teratur, terletak pada otot jantung, ya. Nah, ini perhatikan gambarnya untuk perbandingan otot lurik, ya, bisa dilihat di slide. Kemudian otot jantung dan otot polos. Otot lurik berbentuk serabut ini, ya, dengan inti di tepi banyak. Kemudian otot jantungnya berbentuk silindris sama seperti otot lurik, tetapi intinya di tengah. Kemudian otot polos berbentuk gelendong dengan satu inti di tengah. Nih. Kemudian untuk kontraksinya bagaimana? Sekali lagi, pada otot lurik kontraksinya bekerja di bawah kesadaran. Jadi kita bekerja menurut kesadaran kita. Kemudian kontraksinya cepat dan mudah lelah. Jadi kalian berlari, kalian menggerakkan tangan, kaki, itu untuk otot lurik. Kemudian kalau otot polos, bekerjanya tidak secara otomatis. Jadi secara perlahan, ritmenya tersendiri terjadi pada tubuh, pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, kemudian juga pada sistem reproduksi. Ini untuk polos. Nah, sekali lagi, pada otot polos ini tadi kan terdapat pada organ-organ dalam, misalnya usus dan lambung, ya kan. Jadi kalau kalian makan, ini kan tanpa kalian sadari. Apakah kalian sadar waktu lambung bekerja? Tidak, ya, karena dipengaruhi oleh kerja otot polos. Kemudian kalau otot jantung tadi, nah, otot jantung bekerjanya secara sadar pergerakannya, tetapi mekanismenya di luar kesadaran, ya.
Otot jantung sendiri merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos. Nih. Bentuknya sama seperti otot lurik, cara bekerjanya sama seperti otot polos. Otot jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi otot ini dianggap sebagai otot yang terkuat karena mampu bekerja memompa sepanjang waktu tanpa istirahat. Jadi untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadi kematian. Ya. Jadi kita ulang untuk ciri-ciri otot jantung mempunyai inti sel yang ada di bagian tengah atau pusat dari otot jantung, berwarna gelap seperti otot lurik, kemudian memiliki apa tadi? Diskus intercalaris. Ya. Nah, bentuknya kita ulangi untuk perbedaan bentuknya. Bentuk otot lurik tadi berbentuk silindris dengan banyak inti di tepi. Kemudian kalau otot polos berbentuk gelendong dengan satu inti di tengah. Otot jantung berbentuk silindris dengan percabangan dan satu inti di tengah. Letaknya otomatis terletak pada jantung. Nah, sekarang mungkin kalian sudah paham tadi perbedaannya untuk otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jadi sekali lagi kalian pelajari untuk perbedaannya ya. Itu untuk jaringan otot. Kemarin jaringan sudah ada epitel ya, kemudian ada jaringan ikat dan jaringan otot ini. Kita tambah satu lagi untuk jaringan saraf. Jaringan saraf. Nah, saraf ini merupakan pengendali dalam tubuh kita ya. Dalam sistem saraf, coba perhatikan gambarnya itu. Ada yang disebut dengan inti, kemudian ada badan sel, ada dendrit, ada nerit, dan ada akson. Ya. Inti otomatis sebagai pengendali kegiatan. Kemudian dendrit itu kan cabangnya kecil-kecil, karena dia menerima rangsang dari luar dibawa ke badan sel. Sedangkan akson merupakan percabangan yang panjang ini. Nah, akson ini yang mengantarkan impuls dari badan sel ke efektor. Nih. Nah, badan sel sendiri apa fungsinya di sini? Badan sel tadi menerima rangsang dari dendrit dan menghantarkannya melalui akson. Nah, kalau kalian perhatikan di akson di sini terdapat selubung mielin dan nodus Ranvier. Kalian perhatikan, oke? Nah, ada yang tertutup, ini yang disebut dengan selubung mielin, dan tidak tertutup, ini nodus Ranvier. Mungkin tahu bedanya? Selubung mielin dan nodus Ranvier di akson. Selubung mielin ini dikatakan selubung, nih. Jadi untuk mengatur kerja dari sistem saraf tadi. Sedangkan nodus Ranvier yang tidak ada tutupnya, ini untuk mempercepat jalannya impuls atau rangsang saraf. Jadi ibaratnya jalan tol, nodus Ranvier ya. Jadi untuk mempercepat jalannya impuls. Oke. Untuk sistem saraf ini ya tugasnya kalian karena sudah waktunya hampir habis. Kalian cari perbedaan sistem saraf motorik dan sistem saraf motorik ya. Ada sensorik dan motorik, kalian cari perbedaannya untuk pertemuan berikutnya. Oke? Karena sudah waktunya habis, bisa diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.